bakar-bakaran atau pengasapan pengapian ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menekan kelembapan. Pada saat malam hari kelembapan lumayan tinggi. Kenapa? Ndak ono sinar matahari, lur. Jadi ketika tidak ada panas dari matahari, bumi ini mengalami tingkat inilah yang akan mengolah kohe pertama kali selain diskomposer kita. Begitu terjatuh, blek. Nah, seperti ini. Ada kohe, nanti dieker-eker. Nah, udah tuh tak sahur-sahur hilang. Hilang dia, sudah diamankan oleh alas kandang kita. Ini penting. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur peternak muda dimanapun Anda berada, selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini, inilah kalau manajemen kandang kita bagus, nggak bahan mahal, yang penting rapih. Rapih itu dalam arti rapih dilihat kita enak, dilihat orang lain enak. Yang paling penting itu dilihat kita enak. Tetapi ketika kita menilai, kita lihat enak, terus kita juga harus memposisikan, oh kalau ada tamu ke sini enak nggak sih dilihat. Nah, gitu. Karena kawan-kawan kita kalau yang ngambil pulet di sini sore pasti nongkrongnya di sini, duduk di sini. Dengan kalau soal bau kandang udah tak bagikan manajemen, dan ya kawan-kawan yang ke sini yang membuktikan mungkin ya udah nggak seberapa berlebihan lah kalau untuk bau kandang. Yang jelas gini saya jelaskan dulu ya. Kenapa sih bau kandang? Nah, ini sambil duduk ya kita ngobrol. Karena kalau live gak sempet saya kayaknya, tapi insya Allah live lah ya. Kenapa bau kandang? Nah, bau kandang itu adalah protein dari pakan yang tidak tercerna atau terserap oleh ayam. Nah, kenapa? Itu ketika protein itu tidak tercerna akan keluar lewat kohe. Nah, terjadilah pembusukan. Nah, itu yang namanya yang menimbulkan bau atau amonia. Nah, di situ. Cara penanganannya apa? Ya, kalau yang bok ya harus kita tabur kapur dolomit, terus kita bersihkan ditampung di kotak atau di tempat penampungan kohe. Kenapa kapur dolomit? Searching lah. Bahan yang paling cepat untuk menyerap ya kapur dolomit itu. Terus untuk yang postal ya pemeliharaan atau setting alas kandang kita itu harus bagus, harus bisa mengatasi kohe tadi. Mas, iya mas, bener kok di kandang pembesaran ini lebih bau ya daripada kandang breeding. Oh ya jelas, kandang breeding atau kandang hidup protein 15-16% untuk ayam kampung itu sudah cukup kok. Nah, kenapa di kandang pembesaran atau kandang brooding itu cepat bau? Ya jelas, karena protein pakannya pun tinggi. Nah, kenapa timbul seperti SOC, suplemen organik cair, terus probiotik, seperti itu. Itulah penunjang ayam untuk bisa mencerna maksimal. Itu penunjang, itu suatu bentuk bantuan bagi ayam untuk bisa mencerna protein maksimal. Oh iya betul, kalau saya pakai SOC atau probiotik baunya kurang. Ya benar, itulah efek dari bantuan cairan tadi atau suplemen tadi ke ayam. Terus pakai diskomposer. Ya iya benar, diskomposer itu juga yang mengolah kohe atau mengolah amonia supaya dia cepat terurai, pembusukannya cepat gitu. Kan ada bakteri jahat yang disikat, bakteri yang menyebabkan bau yang disikat. Nah itulah, itu manajemen kita. Nah ketika sudah terjadi hal seperti ini, bau ndak ono, kita lihat rapih, senang kayak gini, insya Allah satu yang paling penting adalah selain kenyamanan kita, kenyamanan ayamnya. Nah kalau ayamnya kayak gini, aman, dia nyaman. Istilah gimana sih maksudnya nyaman mas? Maksudnya nyaman adalah ketika panas dia tidak kepanasan, ketika hujan dia, kalau kehujanan nggak mungkin karena di kandang, dia tidak kedinginan. Oh no, maksudnya ayam nyaman tuh itu kayak kita nih, kalau kepanasan gerah apa sih, kipas, oh ayam sih berarti kandangnya sirkulasi. Kalau panas, oh dingin, dingin kita pakai tutup pintu, tutup jendela pakai selimut. Oh apa, tirai. Nah itulah guna-gunanya ayam. Terus untuk bakar-bakar atau pengapian atau pengasapan, rekan-rekan silahkan, yang mau pakai monggo, yang nggak monggo. Kenapa saya praktekkan? Satu, waktu itu kita kasih belerang, aman kok, itu bisa mengusir nyamuk. Nah
bakar-bakaran atau pengasapan, pengapian ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menekan kelembapan. Pada saat malam hari kelembapan lumayan tinggi. Kenapa? Ndak ono sinar matahari, lur. Jadi ketika tidak ada panas dari matahari, bumi ini mengalami tingkat kelembapan, mengalami kenaikan tingkat kelembapan. Nah, pengapian termasuk lampu itulah yang membantu untuk menekan pengapian. Makanya kenapa alas kandang saya sarankan wajib tinggi ketimbang alas halaman kandang kita. Itu wajib. Karena apa? Semakin tebal kandang, otomatis dia ini pantulan kelembapannya itu semakin rendah, semakin tinggi yang di dalam satu. Kedua, ketika hujan, percikan dari latar kandang dibantu kita dengan asbes itu sekian panjangnya itu ada sekitar 30 cm, itu kan sudah tinggi, itu menghalangi percikan. Satu, kedua, tirai menghalangi tampias angin satu, tampias air hujan satu, supaya nggak masuk ke dalam, nggak becek. Nah, alas kandang itu juga harus tebal, harus sehat. Nah, sekarang kita mau lihat alas kandang. Sebenarnya hal mendasar seperti ini tuh yo piye yo membahasakannya yo penting-penting ya sangat penting, namanya dasar ya. Oke. Nah, ini alas kandang ini nih harus kering, harus mabyur kayak gini. Nih dalam lur. Dalam. Ini udah mentok tanah. Ini komposisinya sudah tak bagekno, ada pasirnya, ada kapur dolomitnya, ada sekam. Pengolahannya gimana perawatan alas kandang ini? Perawatan alas kandang ketika sudah tipis ya timpah. Pakai saja kapur dolomit. Kalau kamu mau tambah pasir lagi, dikasih sekam. Gitu. Kenapa sih perlu bagi kita untuk yang postal pakai ini? Inilah yang akan mengolah kohe pertama kali selain diskomposer kita. Begitu terjatuh, blek. Nah, seperti ini. Ada kohe, nanti dieker-eker. Nah, udah tuh tak sawur-sawur, hilang dia, sudah diamankan oleh alas kandang kita. Ini penting. Settingan alas kandang terserah kawan-kawan semua. Yang jelas gimana cara nyeting supaya tuh kalau dieker-eker kayak gitu dalam kan nggak becek. Itu satu. Itu juga berpengaruh ke kesehatan ayam. Kalau panggung ya kita harus rajin-rajin membersihkan rak kotorannya. Itu aja kunci dasarnya itu. Karena memang penyakit ini sumbernya ya dari apa? Yang pertama, dari keadaan rumah kita, sama halnya kalau kita jorok, kamar mandi kita jorok. Nah, itulah. Makanya kan kita kebersihan lek jere agama dhewe yang Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya bener. Nih kayak gini nih, pentingnya lampu penerangan kalau menurut saya. Ayam jam segini tuh ya dia masih pengen minum, lek pakane masih ya pengen makan. Kalau pakane entek ya wis ngobrol-ngobrol apa piye karo koncone kan enggak. Terus Mas apa nggak bisa tidur? Yo ndak, tetap akan tidur kok. Lah itu udah ada yang tidur. Nah, ada yang tidur, tetap aja. Justru penerangan inilah membantu ayam beraktivitas malam hari. Dan nyamuk berkurang kalau lampunya terang. Ya kalau nggak percaya matiin aja lah lampu kawan-kawan di rumah. Pasti nyamuknya wong gitu. Kalau terang ya aman gitu. Manajemen kandang, alas kandang clear. Nah, yang terakhir adalah gimana merawat ayamnya. Cara merawat ayam sudah tak bagekno ya. Saya buat, kalau jurnal bukanlah saya cuma peternak desa, saya buatkan ketikan ya. Ketikan itu supaya membantu, sudah tak bagikan kepada rekan-rekan semua. Cara merawat dari DOC sampai besar, cara setting induk. Contoh nih ayam KUB kan dwiguna atau ayam layar modif atau apa, kita beli DOC. Nah, settingan pakan, settingan ini sudah di file PDF ya kawan-kawan ya. Saya kira nggak perlu tak jelasin lagi lah ya. Tapi mungkin kawan-kawan masuk grup Telegram, di situ sudah tak sematkan berkasnya, bisa di ini. Yang jelas kita dalam berternak itu jangan membatasi diri atau terlalu takut. Kalau saya bertindak gini begini nih, bertindak begini, itu malah mumet ya.
Pokoknya mengandalkan feeling yang kuat dan sumber yang kuat, terus mentornya sopo ki. Nah, contoh simpel, ada hal baru kita lihat, kita pengen praktek. Kita berangkat dulu ke siapa yang sudah praktek, kita lihat. Jangan cuma satu atau dua orang yang berhasil. Cari gali, karena setiap apapun pasti ada yang namanya ketidakcocokan atau ketidakberhasilan. Kita tanyakan ke orang yang sudah memakai satu cara, kamu ngapa nggak cocok ini? Oh gini. Terus kalau kawan-kawan ingin mencoba, itu saya sering bicara sampling, jangan semua gitu. Kalau mau mencoba hal baru. Dan mungkin kawan-kawan yang sudah tak share ya cara buat tolak bala dengan takaran-takarannya, itu coba di komen di kolom komentar gimana reaksi ayamnya, ada efek sampingnya apa enggak. Ramuan atau cairan apapun itu bisa dikatakan berhasil apabila efek sampingnya kecil. Efek samping dalam tanda kutip jelek, kecil, nah itu berhasil. Kawan-kawan bisa buat kok, bahannya itu ada semua di sekitar rumah kita, kecuali mungkin kalau tidak ada mengkudu. Ya sebenarnya bagusnya itu ada mengkudu yang istimewir lah di situ. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, kita sudah dapat antioksidan dari bawang putihnya. Itu bisa Anda buat, dan itulah yang saya praktekkan. Saya share itu kan, saya publis jamu itu, penggunaan jamu saya memang dari awal berternak dulu itu ampas jamu. Nah sekarang terus berkembangnya waktu, kemarin saya yang jelas tuh jamu tolak bala ini berangkat dari aratan ayam Arab, terus melihat situasi ini, oh ternyata enak, saya rangkum menjadi jamu tolak bala. Jadi nggak capek, saya dulu kan kalau habis hujan saya blender jahe sama bawang putih kasih gula merah, nah kan capek. Nah kalau ditolak bala ini insya Allah lengkap, rekan-rekan bisa berikan ke ayam secara berkala untuk menjaga imun ayamnya. Terus yang terakhir kawan-kawan, kebersihan kandang. Dan kebersihan itu apa sih masuknya? Kebersihan itu namanya di sanitasi kandang. Sanitasi itu sama dengan kebersihan. Biosecurity itu keamanan. Keamanan selain keamanan dari predator, yaitu keamanan dari virus. Semprot itu termasuk biosecurity. Menghalangi ayam orang, menghalangi orang lain untuk masuk ke kandang itu termasuk biosecurity. Kenapa? Wis tak jelas no. Ayam kawan-kawan yang diumbar dengan berbaur dengan ayam tetangga, dengan ayam yang kita rawat benar-benar intensif seperti ini di kandang, kita akan beda. Kenapa di musim aratan di setiap kampung itu penyebaran virus ayam cepat? Jadi tetangga mati habis itu nular seret. Ya karena itu tadi, tidak adanya perawatan intensif, tidak adanya biosecurity. Nah insya Allah kalau kita seperti ini, tidak ada ayam orang lain masuk, biosecurity terjaga. Insya Allah kalau ayam orang lain terkena, dengan perawatan kita, sanitasi biosecurity kita jalankan, itu insya Allah banyak amannya. Tetap beda. Sing di openi tenanan karo ora itu tetap beda, itulah intinya itu. Enggak juga mas, kayaknya ribet nih begini. Buktinya ayam-ayam itu ditaruh liar aja, tidur di atas pohon aman. Ya itu satu, dia kuat defense-nya, dia kuat imunnya. Kedua, ya nasibnya bagus. Karena saya sering bicara, semati-matian kita tetap hasil yang kuasa. Makanya saya bicara tetap ayam. Nih ya, dalam kita bahas juga persilangan genetik. Semakin kaya sumber genetik ayam itu, semakin insya Allah semakin kuat. Saya sudah kasih bocoran, ayam hutan itu sumber genetik defensifnya, survive-nya, dia itu ayam yang paling kuat, yaitu ayam hutan. Itu paling kuat. Rekan-rekan semua sudah tak bagikan lewat ketikan saya, cara merawat saya cuma satu saja yang tak bagikan, saya jujur di sini, yaitu metode kawin silang saya untuk menciptakan ayam, bukan menciptakan sing kuasa, untuk meracik ayam permut. Tapi kisi-kisi sudah tak bagikan, cara penjualan sudah tak bagikan. Tapi kalau rumusnya ayam A kawin ayam tidak mungkin tak bagi no. Itu ya itu rahasia saya. Ngono blak-blakan wae. Kalau rekan-rekan tapi kan sudah tak kasih kisi-kisi carane ngene. Tetapi yang paling mudah adalah beliau produk jadi. Kalau mau mencoba produk jadi orang kawinkan silang. Itu yang paling mudah. Tapi yang paling aman lagi adalah cepatlah bermain di hasil akhir. Karena ke depan seperti slogan saya di status Facebook dan segala macamnya, ke depan itu ya, saya melihat pergerakan pasar, karena orang-orang besar sudah mulai masuk, dia membentuk sebuah kelompok, saya baca itu orang-orang besar.
Nah, ketika ada orang-orang besar pasti mereka melihat keseksian ayam kampung ini ada peluang bisnis di situ. Tahu kalau orang-orang besar, tahu kalau orang-orang ini itu kadang banyak serakahnya. Ya kita berprasangka buruk supaya baik. Makanya yang paling aman adalah segera menjadi peternak mandiri untuk peternak rumahan loh ya. Segera amankan pasar Anda. Ketika kita menjadi peternak mandiri, kita tidak terikat apapun. Kita nggak dapat bantuan, kita nggak dapat utangan modal. Yo ayam-ayamnya dewe, mati-mati yo mati ayam dewe, untung-untung kita sendiri. Itulah yang paling aman. Amankan pasarmu. Ke depan nggak ada ayammu apa, status ayammu apa, enggak. Ke depan tuh pasti pertanyaan, rumah makan mana yang sudah Anda setori? Nah, itu baru peternak cerdas, peternak mandiri yang istimewa kiwir-kiwir. Oke, jadi itu dulur. Malam hari ini itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf banyak malamnya ya. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa kiwir-kiwir. Love you full.